Saat itu, sejumlah pedagang jamu mengerumuninya, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa merekalah yang jamunya dibeli dengan harga tinggi oleh ayah dan anak keluarga Si di pelelangan pagi itu. Para pedagang jamu ini tahu bahwa jika Zhao Chen tidak terus menaikkan harga, keluarga Si tidak akan membayar 4 atau 5 kali lipat harga normal untuk jamu-jamuan ini. Maka, dengan gembira, mereka semua maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhao Chen. Tidak perlu berterima kasih padaku. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak membayar ramuan obatmu. Kalau kau ingin berterima kasih kepada seseorang, kau harus berterima kasih kepada ayah dan anak keluarga Si. Para pedagang jamu terlalu malu untuk berterima kasih kepada ayah dan anak keluarga Si. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa keluarga Si telah menawarkan harga semahal itu untuk membalas dendam pada Zhao Chen? Pada akhirnya, mereka tidak membuat Zhao Chen marah, tetapi justru mereka sendiri yang sangat marah. Jika mereka pergi berterima kasih kepada ayah dan anak keluarga Si sekarang, mereka akan beruntung bisa lolos dari ludahan. Suara Zhao Chen tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga ayah dan anak keluarga Si yang hendak pergi, membuat ekspresi mereka yang sudah tidak senang menjadi semakin gelap. Si Inki mencibir berulang kali anak bermarga Zhao itu benar-benar terlalu sombong. Baiklah, tunggu sampai sore nanti. Ketika anak buahku membakar habis perkebunan tanaman obatnya, mari kita lihat apakah dia masih bisa sesombong itu. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, para peserta lelang tanaman obat secara bertahap kembali ke lokasi lelang. Mereka yang belum melihat semua contoh tanaman obat yang dipajang di pagi hari pergi ke area pameran untuk melanjutkan apresiasi. Peserta yang memiliki tanaman obat tertentu datang lebih awal dan menunggu hingga tanaman obat tersebut muncul. Zhao Chen telah melihat daftar tanaman obat yang akan dilelang sore itu. Daftar itu tidak hanya berisi tanaman obat yang dibawanya, tetapi juga tanaman obat langka yang diinginkannya. Jika tidak, ia pasti sudah kembali ke hotel untuk beristirahat daripada menunggu di sana. Ayah dan anak keluarga Si juga duduk di aula lelang. Saat Siki mengamati Zhao Chen, dia berbisik, ayah, haruskah kita melanjutkan menawar dengan anak bermarga Zhao itu sore ini? Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat, kata Si En setelah mempertimbangkannya sejenak. Dia merasa frustrasi karena Zhao Chen telah mengalahkannya di pagi hari, yang membuatnya memutuskan untuk menyesuaikan rencana tindakannya. Oke. Siki mengangguk setuju. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Zhao Chen juga telah menyesuaikan rencananya, tidak lagi menggunakan metode yang sama seperti pagi itu. Karena hal seperti itu hanya bisa terjadi sekali, bukan 2 kali. Tanpa persaingan sengit antara Zhao Chen dan ayah serta anak dari keluarga Si, lelang sore itu berlangsung agak membosankan, tanpa menghasilkan kegembiraan yang berarti. Saking ramainya, baik penyelenggara lelang maupun pedagang jamu yang berpartisipasi agak melewatkan acara pagi itu. Waktu berlalu, dan pelelangan telah berlangsung lebih dari 1 jam. Akhirnya, tibalah saatnya pelelangan rumput giok yang diinginkan Zhao Chen. Di layar televisi, foto dan nomor rumput Yao muncul. Setelah perkenalan singkat, pembawa acara mengumumkan, 10 jamur Ganoderma lucidum liar berusia 80 tahun akan dilelang dengan harga awal 100.000. Setiap penawaran minimal 5.000. Peminat dapat mulai menawar. Benar saja, jamur Ganoderma lucidum ini menarik banyak perhatian karena penampilannya yang luar biasa. Setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang mulai menawar. 110.000, 130.000, 145.000. Harga yang ditawarkan pedagang jamu relatif rasional, markup tertinggi hanya 20.000 hingga 30.000. Sampai Zhao Chen mulai bergerak. Dia mengangkat tongkat penawarannya dan berteriak, 1 juta. Suasana menjadi hening ketika semua orang menoleh, ingin melihat siapa yang berhasil menaikkan harga 10 kali lipat. Ketika melihat bahwa itu adalah Zhao Chen Hou, orang-orang merasa lega. Di mata semua orang, Zhao Chen hanyalah seorang kaya baru yang boros. Ini tentu saja bukan karena perang penawarannya dengan ayah dan anak keluarga Si pagi itu, melainkan karena sebelumnya ia telah memberi makan babi dengan ginseng senilai puluhan juta. Ayah, anak ini sudah mengajukan penawaran, haruskah kita menerimanya? Tanya Siki dengan suara rendah. Dan, tanpa ragu, Si En mengeluarkan perintah. Aku ingat betul. Anak bermarga Zhao itu berlama-lama di depan jamur Ganoderma lucidum ini pagi ini. Pasti ini tanaman obat yang sangat dia inginkan. Aku mengerti sekarang. Pagi ini, dia sengaja menawar dengan liar, bukan hanya untuk menipu kami, tapi juga untuk membuat kami takut dan ragu, agar kami tidak berani menawar lagi dengannya. Hehe, sungguh cerdik, licik sekali. Selicik apapun dia, apa ayah tidak menyadarinya? Ayah memang yang terbaik. Seiki menyanjungnya di saat yang tepat, sambil mengangkat tongkat penawarannya dan berteriak, 1.100.000 dolar. Begitu Siki selesai berbicara, diskusi yang menarik terjadi di aula lelang. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Kedua belah pihak ini bentrok lagi, ini akan menarik. Haha, lelang akhirnya mencapai klimaks baru.
Zhao Chen menoleh dan melirik ayah dan anak keluarga Si, sambil mengangkat sebelah alisnya. Sehiki membuat ekspresi puas dan provokatif. Sien berkata, jangan marah padanya. Lagi pula, kita tetapkan batas maksimal kali ini. Kalau sudah melebihi batas itu, jangan lanjut menawar. Oke, kata Siki. Berapa batas maksimalnya? Setelah mempertimbangkan sejenak, Sien berkata, melihat apa yang terjadi pagi ini, mari kita tetapkan harganya 3 juta. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Zhao Chen meneriakkan harga baru 5 juta. Terdengar teriakan kaget di aula lelang. 5 juta itu harga tertinggi yang pernah dibayarkan untuk satu ramuan obat pada lelang hari ini. Seperti yang diharapkan dari seorang kaya baru yang boros, dia langsung menaikkan harga menjadi 5 juta, yang berarti 10 kali lipat harga awal. Apakah Anda pikir keluarga Si akan terus menawar? Seharusnya tidak, kan? Itu 5 juta. Cukup untuk membeli Ganoderma lucidum liar yang berumur lebih dari 100 tahun, apalagi yang ini yang baru berumur 80 tahun. Di tengah bisikan orang banyak, Siki menoleh ke arah ayahnya dan bertanya, haruskah kita tetap melakukannya? Ikuti aku. Sien menggertakkan giginya dan berkata, 5 juta untuk barang rongsokan ini? Gila, ya? Aku tidak mau main-main dengannya. Tak berdaya, Siki tidak punya pilihan lain selain meletakkan dayung penawarannya. Orang-orang kecewa ketika melihat dia tidak menawar. Mereka mengira akan melihat bentrokan sengit lagi. Tetapi ayah dan anak keluarga Si itu mundur begitu cepat. Juru lelang juga tampak kecewa. Tepat ketika orang-orang mengira penawaran telah berakhir, seseorang menawarkan harga yang sama sekali baru 10 juta. Penonton awalnya terkejut, lalu meledak dalam keributan. 10 juta? Untuk membeli 10 jamur Ganoderma lucidum liar berusia 80 tahun? Siapa sih yang begitu boros dan boros? Orang-orang berbalik dan melihat bahwa orang yang menawar tidak lain adalah Song Donggan, seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tingkat harta nasional di Korea Selatan. Zhao Chen menoleh ke arah Song Dongjun dan melihat kegembiraan di matanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah dia menyadari ini bukan Ganoderma lucidum, melainkan rumput Yao? Park Dong-jae juga menatap Song Dongjun dengan heran. Tetapi apa yang mengejutkannya benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Zhao Chen. Tuan Song, ada apa denganmu? Jamur Ganoderma lucidum ini bahkan tidak bernilai 10 juta. Park Dong-jeol mulai kesal. 10 juta untuk 10 Ganoderma lucidum liar berusia 80 tahun? Sekalipun punya uang, tak bisa dihambur-hamburkan seperti ini. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa Song Dongjun sudah tua dan buta? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia menawar semahal itu? Song Dongjun meliriknya dan berkata dengan dingin, apa? Kamu meragukan penilaianku? Tidak. Meskipun Park Dong-jae berpikir begitu dalam hatinya, meskipun ia punya keberanian 100 kali lipat, ia tak akan berani mengatakannya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya seperti drama mainan dan menyangkalnya mentah-mentah. Dia menambahkan, Song tua, apa kau mencoba meniru keluarga Si dan menggunakan metode penawaran ini untuk menaikkan harga dan menipu Zhao Chen? Tapi kalaupun begitu, kau seharusnya tidak menaikkan harga begitu tinggi sekaligus. Kalau kau menakut-nakuti Zhao Chen dan membuatnya takut menawar, bukankah kita akan berakhir seperti keluarga Si dan menjadi orang yang mudah tertipu? Song Dongjun mencibir dan berkata, bodoh? Kalau kita cuma menghabiskan 10 juta untuk mendapatkan ramuan obat ini, kita akan untung besar. Park Dong-jeol tercengang saat mendengar ini. Karena niat Song Dongjun bukanlah untuk sengaja menaikkan harga, tetapi benar-benar ingin membeli jamur Ganoderma lucidum ini. Old Song, serius? Bagaimana mungkin jamur Ganoderma lucidum ini bisa bernilai 10 juta? Sekalipun kualitasnya 10 kali lipat, harganya tetap tidak akan semahal itu. Song Dongjun mengangkat sebelah alisnya dan menjawab, siapa bilang tanaman obat ini adalah Ganoderma lucidum? Park Dong-jae berseru kaget, kalau ini bukan Ganoderma lucidum, apa ya? Pak Song, saya sudah berkecimpung di bisnis jamu selama lebih dari 10 tahun, saya tidak yakin bisa salah mengira Ganoderma lucidum. Lagi pula, informasi lelangnya masih tayang di TV. Song Dongjun mencibir, orang yang menilai ramuan obat ini tidak kompeten, dan begitu juga kamu. Wajah Park Dong-jae memucat lalu memerah karena dimarahi. Ia menahan amarahnya dan bertanya, kalau bukan Ganoderma lucidum, apa itu? Dalam hati, ia diam-diam berpikir kurasa kau benar-benar sudah tua dan buta. Song Dongjun merendahkan suaranya dan menjawab, ini adalah rumput giok. Rumput Yao? Apa itu? Tanya Park Dong-jeol penasaran setelah terkejut sesaat. Dia sama sekali tidak mengenal Yao Chao. Faktanya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Song Dongjun mendengus, kau selalu menyebut dirimu pakar Tiongkok, tapi kau bahkan belum pernah mendengar tentang rumput Yao. Beraninya kau menyebut dirimu pakar Tiongkok? Park Dong-jae sudah terbiasa dimarahi berulang kali dan tidak marah. Ia hanya bertanya, Tuan Song, tolong perkenalkan diri Anda kepada saya secepatnya. Song Dongjun melirik sekeliling, takut terdengar, lalu berkata dengan suara sangat pelan,
Yao Chao adalah ramuan abadi legendaris dari mitologi Tiongkok kuno. Bentuknya mirip jamur lingzi, tetapi khasiatnya berkali-kali lipat lebih kuat. Konon ramuan abadi ini dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang. Jika para kultivator memakannya, kultivasi mereka dapat meningkat pesat, dan mereka bahkan dapat mencapai keabadian dan menjadi dewa. His! Park Dong-jae tersentak. Benarkah? Sehebat itu? Song Dong-ju menjawab, legenda memang mengandung hal yang dilebih-lebihkan. Tetapi rumput Yao memang obat ajaib. Akan sia-sia jika orang biasa memilikinya. Hanya di tangan para praktisilah ia dapat melepaskan khasiatnya yang sesungguhnya dan terbesar. Mulut Park Dong-jae ternganga, dan ia bertanya tak percaya. Seorang pendeta tahu? Benarkah ada pendeta tahu di dunia ini? Mengetahui ia salah bicara, Song Dong-jun tetap diam, hanya menatap Zhao Chen dan menebak. Dilihat dari usianya yang masih muda, dia tidak mungkin tahu identitas asli Yao Chao. Dia mungkin hanya meminta 5 juta untuk membalas dendam pada ayah dan anak keluarga Si. Aku akan langsung menaikkan harganya menjadi 10 juta. Itu pasti akan membuatnya takut, kan? Namun, Song Dong-jun segera menyadari bahwa dia salah. Karena Zhao Chen mengangkat dayungnya dan meneriakkan harga yang lebih tinggi lagi 50 juta. Apa? Song Dong-jun hampir menjulurkan matanya. Anak ini sama sekali tidak takut. Dia bahkan menawar dengan harga tinggi, 50 juta. Jelas dia bertekad untuk mendapatkannya. Dia pasti menyadari bahwa herba ini bukan Ganoderma lucidum, melainkan rumput Yao. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda bisa begitu jeli? Aku hanya bisa membedakan Ganoderma lucidum dan rumput Yao karena pertemuan kebetulan waktu aku masih muda. Apa dia juga punya pengalaman luar biasa? Song Dong-jun tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Chen tidak hanya mengalami pertemuan ajaib, tetapi juga seorang kultivator dengan kemampuan luar biasa di matanya. Saat ini, Song Dong-jun bukan satu-satunya yang terkejut dengan harga Zhao Chen. Semua orang di aula lelang juga sama terkejutnya. Apa aku tidak salah dengar? Bos Zhao berteriak 50 juta? Astaga, hanya beberapa tawaran dan harga 10 jamur Ganoderma lucidum ini melonjak hingga 50 juta? Kecepatan dan besaran ini sungguh mengerikan. Saya merasa pandangan dunia dan nilai-nilai saya telah terbalik. Apakah ini benar-benar Ganoderma lucidum? Atau semacam ramuan legendaris? Kita orang biasa benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang kaya. Di tengah bisikan orang banyak, Zhao Chen menoleh dan melihat ke arah Kabupaten Songdong. Saat itu, Song Dong-jun juga memperhatikannya. 4 pasang mata bertabrakan di udara, membuatnya tampak seolah-olah meledak dengan percikan api. Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Ayo, terus menawar." Suaranya cukup keras sehingga banyak orang di pelelangan itu dapat mendengarnya. Semua orang tercengang lagi. Ya ampun, mereka benar-benar akan menantang kita sekarang. Ini pertama kalinya saya melihat lelang di mana lawan diizinkan untuk terus menawar. Apa maksud Tuan Zhao dengan ini? Apakah dia mencoba memamerkan kekayaannya di depan kita? Apakah menurutmu orang Korea ini benar-benar akan mengajukan penawaran? Pada akhirnya, tidak ada yang menebak dengan benar. Karena setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Song Dong-jun segera mengangkat penawarnya dan berteriak, 60 juta. Zhao Chen mendengus dan mengeluh, menambahkan 10 juta sekaligus? Itu pelit dan tidak menarik. Mendengar ini, semua orang terdiam. 10 juta sekaligus, dan kau sebut itu pelit? Kau sebut itu tidak bersemangat? Astaga, apa kau harus sok tahu? Bagaimana kami, pecundang malang, bisa bertahan hidup? Saat kita menawar jamu, kita praktis menambahkan 100 yuan sekaligus. Park Dong-jae mencibir, jangan pamer. Kalau menurutmu 10 juta itu pelit, beri kami sesuatu yang lebih baik. Baiklah. Zhao Chen mengangguk dan segera mengangkat penawarnya 100 juta. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap Zhao Chen, membeku di tempat. 100 juta. Hanya untuk 10 jamur Ganoderma lucidum senilai ratusan ribu, mereka sebenarnya menawarkan harga yang mencengangkan, yakni 100 juta. Apakah ini semacam pertunjukan yang berlebihan dan mendominasi? Setelah menawar, Zhao Chen menoleh ke Song Dong-jun dan Park Dong-jae. Lalu tersenyum, ayo, kita lanjutkan. Zhao Chen tidak takut Song Dong-jun akan terus menawar, karena ia bertekad untuk mendapatkan Yao Chao. Ia tidak akan ragu sedetik pun, berapapun harganya. Terlebih lagi, Yao Chao yang dilelang masih layak dan dapat ditanamkan ke dalam basis budidaya tanaman obatnya. Setelah berhasil dibudidayakan, keuntungan yang akan dihasilkan akan sangat besar. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya dengan membuat pil dari rumput Yao dan menjualnya di forum pembudidaya, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan kembali uang yang dihabiskan untuk rumput Yao. Ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan, jadi Zhao Chen tentu saja harus berusaha sekuat tenaga. Namun, situasinya berbeda untuk Kabupaten Songdong. Meskipun dia menyadari identitas asli Yao Chao dan sangat ingin membelinya, dia tidak berniat untuk menggunakannya sendiri. Dia juga tidak ada keperluan apapun dengannya. Dia terutama berniat untuk memberikannya sebagai hadiah.
Tentu saja, jika dia bisa memenangkan hati orang itu, Song Dongjun akan bersedia mengeluarkan uang berapapun. Masalahnya sekarang adalah meskipun Song Donggan adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tingkat harta nasional di Korea Selatan dan memiliki tabungan yang cukup besar, ia masih belum sebanding dengan Jo Won. Setidaknya dia tidak memiliki 100 juta yuan. Oleh karena itu, setelah mendengar tawaran Zhao Chen, dia menjadi sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan gemetar seluruh tubuhnya. Ini keterlaluan. Bagaimana mungkin anak sialan itu meminta harga setinggi itu? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Park Dong-jae meludah dan bertanya dengan suara rendah. Old Song, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Meskipun kata-kata provokatif Zhao Chen membuatnya sangat tidak senang. Harganya sudah dinaikkan menjadi 100 juta. Begitu banyak uang hanya untuk membeli beberapa tanaman obat, dan itu pun keasliannya tidak diketahui. Park Dong-jeol tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa itu adalah kesepakatan yang buruk. Namun, ia langsung ditegur oleh Song Dong-jun melepaskannya. Bagaimana mungkin kita melepaskannya? Ini ramuan yang berharga. Bagaimana kau bisa begitu yakin itu rumput Yao? Bagaimana kalau kau salah? Kali ini, Park Dong-jeol dengan berani mengungkapkan pendapatnya. Song Dong-jun berkata dengan suara berat. Salah? Mustahil. Aku 80% yakin ramuan ini adalah Yao Chao. Bukankah masih ada kemungkinan 20%? Kata Park Dong-jae. Dengan sorot mata seorang penjudi yang menyala-nyala, Song Dong-jun berkata, sekalipun peluangnya hanya 10%, aku tetap akan mengambil risiko. Apalagi peluangnya 80%. Lagi pula, anak bermarga Zhao ini lebih pintar dari monyet. Kalau dia tidak tahu identitas asli Yao Chao, kenapa dia mau menghabiskan 100 juta untuk membelinya? Park Dong-jae tampak sama sekali tidak yakin. Ia tidak tahu seberapa hebat rumput giok itu, seberapa bermanfaatnya bagi para pembudidaya, atau apakah Song Dong-jun berniat membelinya dan memberikannya kepada sosok misterius dan penting. Karena itu, ia tidak mengerti mengapa Song Dong-jun rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya tanpa kepastian yang pasti. Namun, ekspresinya cepat berubah. Karena Song Dong-jun mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Dari cara dia menyapanya, dia tahu bahwa Song Dong-jun sedang memanggil ayahnya, Ketua Taiji Ginseng King Group. Song Dong-jun berkata di telepon, Kak Park, aku di sini untuk meminjam uang darimu. Ya, aku perlu membeli sesuatu, dan harganya sudah melebihi 100 juta won dalam RMB, bukan won Korea. Tidak, aku tidak gila, aku benar-benar sadar. Aku bisa menggunakan sahamku, reputasiku, dan propertiku di Seoul sebagai jaminan. Akhirnya, Song Dong-jun berhasil membujuk ayah Park Dong-jae dan mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta RMB dari Taegi Ginseng King Group. Tentu saja, pinjaman ini disertai bunga. Namun, mengingat kerjasama yang telah terjalin selama bertahun-tahun antara kedua pihak dan fakta bahwa Taegi Ginseng King Group akan membutuhkan prestise Song Dong-jun di dunia akademis untuk berbagai proyek di masa mendatang, suku bunga yang dinegosiasikan sangat rendah. Dengan bantuan 100 juta, Song Dong-jun merasa lebih percaya diri dan berkata sambil tersenyum, Saudara Park, terima kasih atas bantuanmu. Setelah aku berhasil membeli barang ini, aku akan memberimu rejeki yang melimpah. Setelah menutup telepon, mengabaikan ekspresi terkejut Park Dong-jae dan tatapan heran di sampingnya, dia mengangkat tongkat lelangnya dan berteriak keras sebelum juru lelang dapat memukul palu 110 juta. Meski menerima bantuan 100 juta, Song Dong-jun tidak serta-merta menaikkan harganya. Dia ingin menggunakan metode penawaran ini untuk menguji keuntungan Zhao Chen agar dia bisa membeli rumput giok dengan uang sesedikit mungkin. Meskipun harganya sudah dinaikkan cukup tinggi oleh dia dan Zhao Chen, setiap penghematan yang dia lakukan sepadan. Dengan kenaikan harga lompatan Zhao Chen yang mendahului mereka, orang-orang tidak menganggap kenaikan 10 juta TL Song Dong-jun terlalu mengesankan. Beberapa bahkan berbisik di antara mereka sendiri. Cih, cuma nambah 10 juta? Gak kebayang. Benar begitu? Bos Zhao, dia menambahkan puluhan juta sekaligus. Orang Korea sangat pelit, tidak kaya sama sekali. Meskipun gumaman-gumaman itu pelan, Song Dong-jun masih bisa mendengar sebagian besarnya. Sambil menahan amarahnya, ia sudah mengumpat dalam hati sialan. Kalian benar-benar bicara tanpa berpikir. Harganya sudah melonjak hingga lebih dari 100 juta. Oke? Bukankah itu sudah cukup boros? Baiklah, kalau kalian memang hebat, kenapa kalian tidak memasang plakat dan menawar untukku? Song Dong-jun menarik napas dalam-dalam, melupakan perbincangan orang banyak, dan menatap Zhao Chen, ingin melihat reaksinya. Saat itu, Zhao Chen juga menoleh. Setelah tatapan mereka bertemu, Zhao Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Melihat ini, Song Dong-jun sangat gembira dia menggelengkan kepala dan mendesah. Apa itu berarti dia tidak punya uang untuk terus menawar denganku? Haha, sepertinya 100 juta adalah batasnya. Awalnya dia ingin menakut-nakutiku dengan harga 100 juta yang sangat tinggi, tapi aku tetap mendukungnya. Jadi, giliran dia yang tersingkir. Semua orang di aula lelang mengira Zhao Chen akan mundur dari penawaran. Namun,
Mereka segera menyadari bahwa kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Setelah menggelengkan kepala dan mendesah, Zhao Chen berkata, awalnya kukira kau akan menawarkan harga yang jauh lebih tinggi, tapi ternyata kau hanya menambahkan 10 juta. Membosankan sekali. Song Dongjun yang tadinya gembira, tertegun sejenak, dan suasana hatinya pun anjlok ke dasar. Apa maksudnya? Apa itu artinya dia masih bisa menawar? Tepat pada saat itu, Zhao Chen mengangkat penawarnya dan meneriakkan harga yang sangat tinggi 200 juta. Suasana hening seketika. Semua orang menatap Zhao Chen dengan mata terbelalak. Banyak orang punya pikiran yang sama 200 juta. Cuma buat beli jamur Ganoderma lucidum ini? Kita lagi halusinasi atau udah gila? Song Dongjun terkulai di kursinya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya bagaimana dia tahu kalau aku punya dana sekitar 200 juta. Apa dia punya kemampuan membaca pikiran? Zhao Chen memang tidak memiliki kemampuan membaca pikiran, tetapi pendengarannya luar biasa. Meskipun Song Dongjun dan Park Dongjie berjauhan dan sengaja merendahkan suara mereka, ia tetap mendengar mereka dengan jelas. Karena itu, ia tahu bahwa Song Dongjun hanya memiliki 200 juta yuan. Lanjutkan, Zhao Chen sekali lagi memberikan undangan kepada Song Dongjun. Song Dongjun marah sekaligus tidak rela, menggertakkan giginya sambil cepat memeras otak untuk mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk mengalahkan Zhao Chen dan membeli ramuan yang sangat langka ini. Setelah berpikir panjang, bahkan jika keluarga dan teman-temannya dapat mengumpulkan uang untuknya, jumlahnya hanya beberapa juta saja. Jumlah uang ini jelas tidak cukup untuk bersaing dengan Zhao Chen memperebutkan rumput Yao. Song Dongjun mendesah dalam hati. Sayang sekali statusku tidak cukup tinggi untuk mendapatkan nomor telepon pejabat itu. Kalau tidak, aku bisa saja memberitahunya tentang penampakan rumput giok, yang akan menjadi pencapaian besar, meskipun tidak sebagus membeli rumput giok dan mengirimkannya kepadanya. Meskipun dia sangat kecewa, dia tidak punya pilihan selain menyerah dalam penawaran. Zhao Chen berhasil membeli Yao Chao. Begitu juru lelang mengumumkan hasil lelang, Zhao Chen segera menyuruh wanita tulang untuk menggesek kartunya untuk membayar tagihan dan mengeluarkan Yao Chao dari brankas, karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akan paling aman jika Anda menyimpan harta karun seperti itu di tangan Anda sendiri. Setelah pelelangan berakhir, Song Dongjun bangkit dan berjalan mendekati Zhao Chen. Apa yang mau kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan main-main. Fang Yi mengira dia datang untuk membuat masalah, jadi dia berdiri untuk menghentikannya. Zhao Chen berkata, tidak apa-apa, saudara Fang, biarkan dia datang. Tidak mungkin, dia seorang kultivator, bagaimana mungkin dia takut pada orang biasa? Song Dongjun mendengus dan berkata, jangan gugup. Aku di sini hanya untuk bertanya beberapa hal. Dia mengabaikan Fang Yi dan mengalihkan perhatiannya kepada Zhao Chen. Kau menawar begitu tinggi karena kau sudah tahu identitas asli jamur Ganoderma lucidum ini? Semua orang di sini adalah orang yang berakal sehat, jadi Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk setuju benar. Song Dongjun berseru kaget, kau benar-benar tahu? Bagaimana mungkin? Berapa umurmu? Bagaimana mungkin kau bisa membedakan harta karun itu dengan Ganoderma lucidum? Zhao Chen mengangkat bahu, saya tidak punya kewajiban untuk menjawabnya untuk Anda. Kau? Song Dongjun mengangkat alis. Sebagai seorang ahli pengobatan Tiongkok tingkat harta nasional di Korea Selatan, ia adalah seorang guru yang dihormati oleh semua orang di Korea Selatan. Pertanyaan apa yang tidak bisa ia jawab? Namun, ketika menyangkut Zhao Chen, ia tidak menerima perlakuan yang sama seperti yang akan ia terima di Korea Selatan. Bukan berarti Zhao Chen tidak sopan. Faktanya, mustahil menemukan kesalahannya dalam hal sopan santun. Song Dongjun dengan paksa menahan rasa tidak senangnya dan berkata dengan suara berat, Zhao Chen, kan? Aku akan mengingatmu. Kuharap kau bisa menjaga harta ini dengan baik dan tidak membiarkannya hilang. Zhao Chen menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika ada yang mencoba menyabotasenya, aku akan membuat mereka merasa benar-benar putus asa. Song Dongjun terkekeh dingin, menatap Zhao Chen dalam-dalam, lalu berbalik dan melangkah meninggalkan aula pelelangan. Park Dongjie segera menyusul dan bertanya, Tuan Song, maukah Anda melihat lagi? Bagaimana kalau ada barang lain yang lebih bagus di lelang ini? Song Dongjun menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun langka seperti rumput giok itu 1 dari 1.000.000. Pasti tak akan ada harta karun yang lebih baik lagi di lelang ini. Dan setelah melihat ramuan abadi legendaris ini, bahan obat lain sungguh sulit untuk dihargai. Kemudian dia memberi instruksi, pesankan saya penerbangan paling awal kembali ke Korea Selatan. Ah, Tuan Song, Anda akan kembali ke Tiongkok? Park Dongjie tertegun. Song Dongjun berkata dengan suara berat, benar. Rumput giok muncul di dunia, dan aku gagal membelinya, yang sama saja dengan kehilangan kesempatan besar. Satu-satunya cara untuk menebus kesalahan adalah kembali ke negara ini sesegera mungkin dan memberitahu pejabat itu, agar dia bisa turun tangan secara langsung. Jika anak bermarga Zhao itu cerdas dan patuh menyerahkan rumput giok, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya dan bahkan mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Kalau tidak,
Dia akan celaka. Park Dong-jae membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap orang dewasa misterius yang disebutkan Song Dong-jun. Dilihat dari kata-kata tersebut, tampaknya orang misterius itu dapat memutuskan kehidupan, kematian, kekayaan, dan status seseorang hanya dengan satu kata. Gila, orang ini pasti luar biasa. Park Dong-jae tak dapat menahan diri untuk bertanya. Song tua, siapa sebenarnya, sesepuh, yang kau bicarakan ini? Song Dong-jun meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah menyebutmu, bahkan ayahmu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Park Dong-jeol tidak marah, dia hanya terkejut. Karena dia tahu kalau Song Dong-jun serius. Orang penting yang misterius itu adalah seseorang yang bahkan ayahnya tidak memenuhi syarat untuk mengenalnya. Park Dong-jae dengan bijak menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh, karena ia tahu bahwa beberapa rahasia di dunia sebaiknya tidak diketahui, jika tidak maka dapat menimbulkan banyak masalah. Park Dong-jae mengalihkan pembicaraan. Katanya, aku akan segera meminta seseorang memesankan tiket pesawat untukmu dan mencoba membawamu kembali ke negaramu sesegera mungkin. Terima kasih, kata Song Dong-jun. Saya akan menyampaikan pesan baik untuk kalian berdua, ayah dan anak, kepada pejabat itu. Park Dong-jae sangat gembira dan segera membungkuk sambil berkata, terima kasih, Tetua Song. Tanpa sepengetahuan keduanya, percakapan mereka telah didengar oleh Zhao Chen, Bone Woman, dan Zhao Mei. Orang tua itu benar-benar jahat. Dia benar-benar berencana mengirim seseorang untuk berurusan dengan ayah. Aku akan menghukumnya dan memberinya pelajaran, kata Zhao Mei dengan marah, wajahnya yang mungil menggembung. Ia tampak menggemaskan dan tidak menakutkan saat marah. Sebaliknya, ia memiliki kelucuan yang unik. Tidak perlu. Zhao Chen melambaikan tangannya, memanggil Zhao Mei kembali, dan berkata, biarkan dia pergi dan memanggil seseorang. Aku ingin melihat orang seperti apa yang bisa dia bawa. Melihat Zhao Mei masih bersikeras, Zhao Chen mengalihkan pembicaraan, berkata, sudah kuperiksa, dan tidak ada yang kuinginkan di pelelangan besok atau lusa. Aku bisa menemanimu berkeliling untuk melihat apakah kami bisa membantumu menemukan beberapa kenangan dari kehidupan masa lalumu. Perhatian Zhao Mei berhasil dialihkan, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Baik, ayah. Sementara Zhao Chen dan kelompoknya berbisik-bisik dalam bahasa hantu, para pedagang obat herbal di balai lelang juga tersadar dari keterkejutan mereka. Balai lelang kemudian menjadi ramai. Astaga! Apakah Bos Hao benar-benar menghabiskan 200 juta untuk membeli jamur Ganoderma lucidum ini? Mereka sudah membayar dengan kartu, jadi ini tidak lebih nyata daripada yang terlihat. Wah, luar biasa borosnya. 200 juta hanya untuk membeli 10 jamur Ganoderma lucidum. Ini pasti memecahkan rekor baru untuk harga lelang tertinggi jamur Ganoderma lucidum. Apa artinya kaya dan berkemauan keras? Ini dia. Aku benar-benar melihat sesuatu yang baru hari ini. Song Dong-jun adalah apoteker tingkat harta nasional di Korea Selatan. Dilihat dari ekspresinya, ia sangat ingin membeli jamur Ganoderma lucidum ini. Pada akhirnya, ia gagal membelinya. Bahkan menemui Zhao Chen dan melontarkan beberapa komentar kasar sebelum pergi dengan marah. Mungkinkah jamur Ganoderma lucidum ini benar-benar harta karun senilai ratusan juta? Apakah kita salah menilai mereka? Orang-orang membicarakannya, tetapi tidak seorang pun dapat menebak kebenarannya. Tepat pada saat itu, ada kejadian lain yang menarik perhatian orang-orang. Bunga safflower yang dibawa Zhao Chen akan dilelang. Di panggung lelang, juru lelang meneguk air untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Menurut aturan, juru lelang yang berkualifikasi tidak diperbolehkan minum air selama lelang. Namun, rangkaian harga yang sangat tinggi tadi tidak hanya mengejutkan para pedagang jamu, tetapi juga mengejutkan juru lelang yang berpengalaman, membuatnya kehausan dan terpaksa melanggar aturannya. Sambil meletakkan botol air mineralnya, sang juru lelang berkata dengan penuh semangat, lelang Ganoderma lucidum tadi sungguh spektakuler, dengan momen-momen seru yang terus berganti, menunjukkan betapa tingginya kualitas bahan obat dalam lelang ini. Kegembiraan juru lelang itu tulus. 10 jamur Ganoderma lucidum terjual dengan harga fantastis, 200 juta yuan, dalam sebuah lelang. Acara ini pasti akan menjadi sorotan luas di industri jamu. Orang-orang akan mengagumi kemurahan hati Zhao Chen dan mengingat namanya. Dan dengan pengalaman ini, yang akan tercatat dalam sejarah lelang jamu, ia dapat langsung naik ke jajaran juru lelang papan atas. Jika dia cukup beruntung, perkembangan masa depannya akan tidak terbatas. Itulah sebabnya sang juru lelang sangat gembira dan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Zhao Chen. Selanjutnya, barang-barang yang dilelang adalah ramuan obat yang dibawa Zhao Chen, dan tentu saja, ia bertekad untuk berusaha semaksimal mungkin agar Zhao Chen mendapatkan harga yang baik. Juru lelang mengumumkan dengan nada terukur. Selanjutnya, yang akan dilelang adalah ramuan obat berkualitas tinggi lainnya safflower Sichuan dari Provinsi Sishu, yang dibudidayakan di perkebunan obat tradisional Tiongkok oleh seorang dukun. Safflower Sichuan ini melampaui banyak varietas saffron kelas atas, mendapatkan angka 1, yang menunjukkan kualitasnya yang luar biasa.
Sunflower Sichuan ini hanya tersedia dalam jumlah 1 jin. Jadi bagi yang berminat, silakan bertindak cepat. Harga awal adalah 150.000, dan setiap penawaran harus minimal 5.000. Penawaran dimulai sekarang. Suatu pemandangan aneh terjadi. Betapapun fasih dan penuh semangat sang juru lelang berbicara di atas panggung, para pedagang jamu di antara penonton saling berpandangan, tetapi tak seorang pun mengangkat dayung mereka. Di saat yang sama, mereka sesekali melirik ayah dan anak keluarga Si yang duduk di kejauhan. Wen Hua hendak mengangkat dayungnya untuk menawar, tetapi Zhao Chen menghentikannya. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Oleh karena itu, suasana di pelelangan itu agak suram dan canggung. Namun, ayah dan anak Si tersenyum puas. Seiki tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun yang mengangkat dayungnya untuk menawar. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di lelang hari ini. Zhao Chen mungkin akan menangis karena frustrasi. Ya? Kalau aku jadi dia, aku akan mencari celah di tanah dan mengubur kepalaku di dalamnya. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi siapapun setelah kejadian seperti ini? Meskipun reaksi CN tidak se-ekstrem Siki, ia tetap menggertakkan gigi dan mencibir. Memangnya kenapa kalau ramuanmu kualitas terbaik? Memangnya kenapa kalau kau kaya dan pandai menghambur-hamburkannya? Menyinggungku akan membawamu banyak masalah. Fakta bahwa tak seorang pun membeli ramuanmu hanyalah permulaan. Masih ada hal yang lebih buruk lagi yang menantimu. Tepat saat ayah dan anak itu merasa puas, Zhao Chen menoleh dan melirik mereka. Siki, yang biasanya sombong dan berani, kini gemetar hebat. Sulit untuk membedakan apakah ia merasa bersalah atau takut setelah dipermalukan oleh Zhao Chen. CN mendengus dingin dan membalas tatapan tajamnya. Namun, yang mengejutkannya, Zhao Chen tidak melotot ke arahnya. Sebaliknya, dia tersenyum. Senyum itu mengandung ejekan, penghinaan, dan penghinaan, tetapi bukan rasa takut. Bagaimana mungkin anak ini masih tertawa? Apa dia punya rencana cadangan? CN mengerutkan kening. Tapi tak lama kemudian, ia kembali tenang. Sudah terlambat. Sekalipun kau punya rencana cadangan, itu tidak berguna. Di atas panggung, butiran-butiran keringat besar berkilauan di dahi juru lelang. Menatap aula lelang yang mencekam dan mencekam itu, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Jika Sunflower Sichuan berkualitas tinggi ini gagal terjual, niscaya akan menodai karirnya, dan bahkan mungkin secara signifikan mengurangi keajaiban 200 juta yang baru saja ia ciptakan. Bahkan mungkin menjadi batu sandungan bagi kemajuannya menjadi juru lelang papan atas. Oleh karena itu, pada saat ini, juru lelang jauh lebih gugup daripada Zhao Chen, orang yang terlibat. Dia tak kuasa menahan diri untuk meraung dalam hati. Ajukan penawaran. Ada apa dengan kalian? Kenapa diam saja? Kenapa tidak menawar? Cepatlah menawar. Kalian semua akan menolak sesuatu sebagus ini. Apa kalian gila? Untuk mencegah agar kumpulan bunga Sunflower Sichuan ini tidak terjual, juru lelang mulai sengaja menunda pelelangan. Siki berhenti. Dia tidak sabar menunggu Zhao Chen kehilangan muka sepenuhnya dan tidak tega melihat ada orang yang menolong Zhao Chen, jadi dia langsung berteriak, berhenti bertanya, tidak ada yang mau menawar, kamu harus umumkan bahwa pelelangan telah gagal. Karena tidak ada pilihan lain, juru lelang harus mengangkat palunya dan mengumumkan bahwa kumpulan bunga Sunflower Sichuan gagal terjual. Untungnya, aku sudah siap, gumam Wang Bin dalam hati di tengah kerumunan, lalu menoleh ke sekretarisnya dan memberi instruksi, suruh orang-orang kita mulai menawar. Ya, jawab sekretaris itu. Pada saat yang sama, Wen Hua berkata kepada Zhao Chen, Ketua Zhao, jika Anda tidak segera mengajukan penawaran, bunga Sunflower Sichuan ini tidak akan terjual. Jangan khawatir, mereka pasti laku. Zhao Chen penuh percaya diri, lalu meyakinkannya, jangan khawatir, meskipun kamu tidak membeli ramuan obat yang kubawa di pelelangan, aku akan tetap membiarkanmu pergi ke tempat penanaman ramuan obatku untuk memilih satu batch. Wen Hua tersenyum pahit, tidak mengerti mengapa Zhao Chen masih bisa tersenyum ketika keadaan telah mencapai titik kritis seperti itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula lelang. Saya menawar 155.000. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang mengangkat tongkat penawaran adalah wajah yang tidak dikenal. Orang ini adalah pengganti yang disewa oleh salah satu pedagang obat herbal untuk menawar atas namanya. Pedagang jamu yang bersembunyi di balik layar berdoa dalam hatinya, tolong, jangan ada yang menawar lagi. Biarlah saya membeli bunga Sunflower Sichuan ini dengan harga serendah ini. Akan tetapi, permintaannya ditakdirkan untuk tidak terpenuhi. Tawaran ini bagaikan membuka kotak Pandora, seketika mengubah suasana aula lelang dari sunyi menjadi ramai. Satu demi satu, orang-orang mulai menaikkan dayung dan menawar, dan persaingannya sangat ketat. Harga bunga Sunflower Sichuan juga terus meningkat, melonjak dari 200.000 dan 300.000 menjadi 500.000, dan masih terus meningkat. Bagus sekali. Wang Bin mengangguk puas. Kau membuat adegan persaingan sengit ini terlihat persis seperti aslinya. Setelah lelang hari ini, semua orang yang berpartisipasi dalam misi ini akan menerima bonus hadiah. Setelah ragu sejenak, sekretaris itu berkata,
Bos, orang-orang ini tampaknya bukan milik kita. Apa? Bukan salah satu dari kita? Wang Bin awalnya terkejut, lalu tiba-tiba tersadar. Haha, sudah kuduga. Bagaimana mungkin ramuan obat sebagus itu tidak menarik minat siapapun? Sepertinya para pedagang ramuan ini terlalu malu untuk datang sendiri, jadi mereka mencari pengganti untuk menawar. Telah terlibat dalam pelelangan tanaman obat selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Wang Bin tidak menyadari adanya tipu daya di dalamnya? Faktanya, bukan hanya dia yang melihat kebenaran, tetapi si En juga. Oleh karena itu, wajahnya sangat muram dan tidak menyenangkan saat ini. Bajingan-bajingan ini, mereka semua langsung setuju. Tapi aku tak pernah menyangka mereka akan berbuat licik seperti itu di belakangku. Gerutu si En sambil menggertakkan gigi, tatapannya yang tajam bak pisau menyapu wajah setiap pedagang herbal. Jika tatapan bisa membunuh, maka sejumlah besar pedagang jamu ini pasti akan mati atau terluka. Dibandingkan dengan si En, Siki bereaksi jauh lebih lambat, dan berseru dengan heran, dari mana semua orang ini datang? Si En menjawab, dari mana lagi mereka berasal? Tentu saja, mereka adalah pengganti yang disewa para kurang ajar ini. Apa itu fotografer stand-in? Tanya Siki bingung. Si En menjelaskan, orang-orang ini berjanji tidak akan menawar, tapi mereka tidak mau kehilangan tanaman obat yang bagus, jadi mereka mencari orang yang mau menawar. Dengan begitu, mereka bisa membeli tanaman obat ini tanpa menyinggung kita. HMPH, mereka semua licik sekali perhitungannya. Pada saat ini, para pedagang tanaman obat merasa frustrasi seperti mereka telah ditipu. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun ada yang berbagi pemikiran mereka, itu akan menjadi minoritas. Bahkan jika si En curiga, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, ia tidak akan mencurigai mereka. Dengan cara ini, mereka dapat membeli ramuan obat yang baik ini dengan harga serendah mungkin tanpa menyinggung keluarga si. Mereka tidak pernah menduga bahwa hampir semua orang merencanakan dan bertindak dengan cara seperti ini. Melihat suasana lelang yang ramai dan riuh, para pedagang tanaman obat mulai merasakan sakit kepala. Bukankah ini jelas-jelas memberitahu si En bahwa meskipun kita tidak menawar sendiri, kita menyewa orang lain untuk membantu menawar? Kita bahkan tidak perlu menyelidiki siapa yang melakukan ini. Lihat saja adegan ini, dan kamu akan tahu bahwa setidaknya 80% orang melakukannya. Namun, para pedagang jamu segera merasa lega. Pepatah mengatakan, hukum tidak menghukum massa. Karena semua orang melakukannya, si En tidak bisa membalas. Jadi, mereka semua mengesampingkan gangguan dan fokus menggunakan aplikasi obrolan seluler untuk berkomunikasi dengan pengganti mereka, memberitahu mereka harga yang harus ditawarkan. Tatapan si En menyapu seluruh aula lelang sebelum akhirnya tertuju pada beberapa pedagang obat herbal di depannya, membuat mereka merasa sangat canggung. Chen Tua, kalian benar-benar hebat. Kalian semua mengumpat di depanku, tapi kemudian kalian menusukku dari belakang. Kalian benar-benar memperlakukanku seperti orang bodoh, kata si En dengan suara berat, nadanya penuh sarkasme dan amarah. Siapapun yang mendengar dia mengatakan hal itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekali lagi, para pedagang jamu setuju membantunya karena sopan santun, bukan karena mereka berutang apapun. Oleh karena itu, nada menuduhnya sangat tidak menyenangkan mereka. Namun pedagang jamu merasa bersalah dan tidak membantahnya. Chen Tua, yang disebutkan namanya, terkekeh 2 kali dan kemudian bersumpah pada surga, aku tidak tahu apa yang dilakukan orang lain, tetapi aku sama sekali tidak melakukan hal semacam ini. Begitu ia selesai berbicara, seorang pria berlari menghampirinya dan bertanya, Tuan Chen, harganya sudah melebihi 600.000. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Mendengar ini, raut wajah Chen Tua membeku, sementara wajah si En semakin muram. Para pedagang jamu di sekitarnya pun menyaksikan tontonan itu dengan geli. Bahkan ada yang tak kuasa menahan tawa. Si En bertanya dengan dingin, Chen Tua, bukankah kau bilang kau sama sekali tidak melakukan hal seperti itu? Jadi sekarang, apa penjelasanmu? Ini, Chen Tua bingung dengan pertanyaan itu. Ia sangat marah kepada rekan setimnya. Seandainya rekan setimnya itu tidak begitu bodoh dan datang, ia tidak akan ketahuan. Pada saat ini, Siki juga mencibir, di usiamu, kau masih saja mengingkari janji. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah mengakhiri semuanya sejak lama. Kata-kata ini menghancurkan rasa bersalah Chen Tua dan membuatnya benar-benar marah. Chen Tua dengan marah membalas, Siki, kau hanya seorang junior, apa hakmu bicara seperti itu padaku? Si En, beginikah caramu mendidik anakmu? Kau sama sekali tidak tahu sopan santun. Bajingan tua. Siki juga geram. Kalau saja si En tidak menutup mulutnya tepat waktu, dia pasti sudah menunjuk hidung Chen Tua dan mulai mengumpat. Chen Tua melanjutkan, sudah kujelaskan pada kalian semua bahwa aku setuju untuk tidak menawar karena aku menghargai persahabatan, bukan karena aku berutang budi pada keluarga si. Seharusnya kalian berterima kasih padaku. Tapi malah, kalian mengancamku duluan dan sekarang kalian menghinaku. Haha. Apa kalian benar-benar berpikir kami ini bawahan kalian atau apa? Soal aku mencari pengganti untuk membantuku menawar,
Itu sepertinya tidak melanggar sumpahku, kan? Aku memang setuju untuk tidak menawar, tapi aku tidak bilang aku tidak akan mencari seseorang untuk membantuku menawar. Penderitaan Chen Tua menyentuh hati para pedagang jamu di sekitarnya, yang melihat diri mereka dalam dirinya. Mereka berkumpul di sekelilingnya, menyuarakan dukungan mereka. Chen Tua benar. Alasan kami membantu keluarga Si adalah karena kami menghargai persahabatan, bukan karena kami berutang budi padamu. Aku benar-benar mengingkari janjiku dan tidak membantu kalian hari ini. Lalu kenapa? Aku tidak banyak mendengar apa yang Xie katakan, tapi aku mendengar banyak ancaman dan sarkasme. Begini caramu meminta bantuan? Baiklah, keluarga si bosnya, aku tidak mampu melayanimu, aku tidak mau bermain-main denganmu lagi, oke? Mengapa kalian memperlakukan kami seperti anjing, memerintah kami seperti itu? Chen Tua telah benar-benar memutuskan hubungan dengan ayah dan anak keluarga Si. Ia tidak membutuhkan pemeran pengganti. Ia sendiri mengangkat dayung penawarannya dan berteriak, 650.000. Mengikuti jejak Chen Tua, mereka yang tidak puas dengan perilaku ayah dan anak keluarga Si dalam beberapa hari terakhir memilih untuk mengikuti dan berbalik melawan mereka, mulai menawar dan bersaing sendiri. Si En sangat marah hingga hampir meledak. Niat awalnya adalah untuk menyatukan semua orang dan mempermalukan Zhao Chen. Namun, pada akhirnya, bukan Zhao Chen yang kehilangan muka, melainkan dirinya sendiri. Bagus, 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 kalian semua sungguh bagus. Si En memaksakan kata-kata itu keluar melalui gigi yang terkatup. Suaranya terdengar mengerikan dan mengerikan. Bahkan ketika ia benar-benar ditinggalkan oleh semua orang, ia tidak merenungkan perbuatannya sendiri, melainkan menyalahkan orang lain dan mengancam. Aku sudah mengingatmu. Kau tidak akan pernah membeli 1 pon atau 1 ons pun ramuan obat dari keluarga Siku lagi. Chen Tua berkata, kau tak perlu mengingat ini. Aku tidak berencana membeli ramuan obat dari keluarga CMU lagi. Dengan karaktermu, aku benar-benar takut ditipu jika berbisnis denganmu. Bagus sekali. Aku tidak akan pernah membeli jamu dari keluarga CMU lagi. Saya juga. Aku juga. Kita tidak mungkin bisa mencapai level keluarga Si. Si En tidak pernah menyangka bahwa ancamannya hanya akan memancing kemarahan yang lebih besar dari orang-orang, dan menyebabkan keluarga Si ditinggalkan sepenuhnya oleh semua orang. Pada akhirnya, setelah persaingan ketat di antara pedagang tanaman obat, 1 jin bunga Sunflower Sichuan milik Zhao Chen dibeli seharga 820.000 yuan. Meskipun harga lelang ini tidak mendekati harga sebelumnya yaitu 200 juta. Tetap saja sangat mengejutkan. Fakta bahwa 10 jamur Ganoderma lucidum terjual seharga 200 juta yuan penuh dengan rahasia yang tidak diketahui. Jadi itu hanya dapat dianggap sebagai kebetulan dan sama sekali tidak mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Tetapi bunga Sunflower Sichuan yang dibawa Zhao Chen memang bernilai 7 atau 800.000 yuan per kilogram. Harga ini bahkan lebih tinggi dari harga saffron terbaik. Banyak pedagang jamu yang kalah lelang tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati bahwa mereka harus mengunjungi tempat budidaya jamu Zhao Chen setelah lelang. Pasti ada banyak jamu berkualitas tinggi di sana. Jika mereka bisa membeli beberapa, mengemas ulang, dan mempromosikannya sedikit, mereka dijamin akan meraup untung besar. Melihat Zhao Chen tersenyum sambil membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada para pedagang jamu, Si En menggertakkan giginya penuh kebencian dasar bocah munafik. Tepat pada saat itu, Zhao Chen menoleh dan menatapnya, menyeringai, dan mengucapkan beberapa patah kata. Si En dan Si Qi keduanya melihatnya dan memahami makna di balik gerakan bibir Zhao Chen. Dia jelas-jelas mengatakan, keluarkan semua trik yang kalian punya. Wajah Si En langsung berubah garang, dan ia bergumam dalam hati, dasar bocah bodoh, kau hanya berhasil lolos karena keberuntungan, dan kau sudah begitu sombong sampai-sampai datang ke sini untuk memprovokasiku. Baiklah, karena kau begitu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dari saku, menekan sebuah nomor, dan bertanya dengan suara pelan, apakah kamu siap? Suara seorang pria terdengar melalui telepon sudah dipersiapkan sejak lama. Kalau begitu, ayo kita mulai. Perintah Si En tegas. Aku ingin basis budidaya tanaman obat Zhao Chen lenyap sepenuhnya dari dunia ini, mulai hari ini. Pria itu menjawab dengan suara berat, jangan khawatir, kami sudah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Dan kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagus sekali, saya menantikan kabar baik Anda. Setelah menutup telepon, Si En menatap Zhao Chen dengan senyum dingin dan puas di wajahnya. Nak, kau akan segera tahu betapa mengerikan akibat menyinggung perasaanku. Lelang dilanjutkan. Setelah itu, Zhao Chen melakukan beberapa pembelian lagi dan membeli beberapa ramuan obat mutasi yang telah lama dikaguminya. Setiap kali ia membeli sesuatu, ia selalu mematok harga tinggi, yang entah kenapa membuatnya dijuluki anak baik hati. Banyak orang bahkan mendekatinya untuk menjual jamu mereka, berharap ia mau menawar dengan harga tinggi. Zhao Chen, tentu saja, menolak permintaan mereka langsung. Bercanda, dia bukan orang yang boros. Ngapain juga dia habisin duit buat beli tanaman obat biasa? Ramuan yang dibelinya entah berupa ramuan spiritual atau ramuan obat yang bermutasi. Meskipun harga yang ditawarkannya tampak tinggi,
Bagi seorang kultivator yang berpengetahuan, mereka hanya akan terheran-heran bagaimana ia bisa mendapatkan harga yang sangat murah, membeli harta karun dengan harga yang sangat rendah. Terutama rumput giok itu, di mata para pembudidaya, apalagi 2 atau 300 juta, bahkan jika harganya 3 atau 5 kali lebih tinggi, itu tetap sepadan. Sayangnya, orang awam tidak tahu hal ini. Di mata mereka, Zhao Chen adalah orang super kaya yang menghabiskan uang seperti air dan memperlakukan uang seperti kertas. Banyak orang bingung mengapa Zhao Chen rela menghabiskan 10 atau bahkan puluhan kali lipat untuk membeli beberapa tanaman obat yang tampaknya biasa saja. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik tanaman obat tersebut? Lagi pula, dilihat dari serangkaian tindakan Zhao Chen, dia adalah orang yang sangat cerdik dan berpengetahuan luas, dan seharusnya dia tidak melakukan tindakan amatir seperti itu. Sayangnya, mereka hanyalah manusia biasa, dan meskipun mereka ragu, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, Zhao Chen memperoleh keuntungan besar pada lelang hari ini. Melihat senyum bahagia di wajahnya, Si Qi merasa agak kesal dan berbalik bertanya, "Ayah, bagaimana kabar di sana? Kenapa kami belum mendapat kabar?" Si En memelototinya dan memarahi. "Apa terburu-buru? Sudah kubilang berkali-kali, apapun yang terjadi, kau harus tetap tenang dan memiliki ketenangan untuk tetap teguh meskipun gunung Tai runtuh di hadapanmu." Qi dimarahi hingga ia merasa terhina dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tepat pada saat itu, ponsel Zhao Chen berdering. Setelah mengeluarkan ponselnya dan mengucapkan beberapa patah kata, ia tiba-tiba menoleh dan menatap ayah dan anak keluarga Si. Sorot matanya tajam dan menusuk. Ayah dan anak keluarga Si terkejut oleh tatapannya. Si En segera bersorak lagi, "Haha. Itu pasti hal yang sudah tercapai." Si Qi pun ikut bersemangat, "Benar, pasti begitu. Kalau tidak, anak bermarga Zhao ini tidak akan menatap kita seperti itu. Dia pasti sudah menerima kabar bahwa tempat penanaman tanaman obat dukun itu dibakar." Tunggu dulu. Kenapa meskipun tatapannya tajam, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya? Itu tidak benar. Si En juga mengerutkan keningnya, perilaku anak ini anehnya tenang. Saat dia tengah memikirkan hal ini, telepon Si En berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah kelompok orang yang sama yang telah dikirim untuk membakar perkebunan obat herbal milik dukun itu. Si En menjawab telepon dan, sebelum lawan bicaranya sempat berbicara, bertanya, "Bagaimana? Apa kau membakar pangkalan penanaman tanaman obat dukun itu?" Pria itu tersentak, "Kita gagal." "Apa? Gagal?" geram Si En. "Kau bahkan tak sanggup menangani hal sekecil ini? Apa gunanya kau? Kau menelepon untuk apa? Permintaan maaf? Aku tak butuh permintaan maaf. Aku ingin operasi ini berhasil." Setelah melampiaskan amarahnya, Si En bertanya lagi, "Bagaimana kau bisa gagal? Apakah kau ketahuan?" "Tidak." Suara pria itu bergetar. "Apa yang terjadi?" tanya Si En. Pria itu mendesah, "Kami dihentikan dan dikalahkan oleh 2 ekor babi." Mulut Si En ternganga. Dan dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi apa yang kau katakan? "Coba ulangi, bagaimana kau bisa gagal?" Pria itu bercerita, "Persiapan kami berjalan lancar sampai kami hendak menyalakan api. Ketika tiba-tiba 2 anak babi yang tampak menggemaskan berlari keluar dan menjatuhkan kami ke tanah." Si En kemudian menyadari bahwa apa yang baru saja didengarnya bukanlah halusinasi, yang membuatnya semakin marah. Dia meraung, "Kau bahkan tak sanggup mengurus 2 anak babi? Beraninya kau meminta uang sebanyak itu padaku? Tak berguna. Dasar sampah tak berguna." Pria itu berkata sambil tersenyum kecut, "Bos, bukannya kita nggak berguna. Cuma 2 babi kecil itu terlalu aneh. Mereka kelihatan kecil, tapi mereka luar biasa kuat. Ditabrak mereka rasanya kayak ditabrak mobil. Mereka bahkan mematahkan beberapa tulangku." "Tunggu, apa itu?" "Serigala. Banyak banget serigala. Dan rubah, dan... Astaga, itu Tarzan, kan? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Si En buru-buru. Ia semakin bingung. Apakah anak buahnya ada di perkebunan tanaman obat Zhao Chen atau kebun binatang? Kok bisa ada babi, serigala, rubah, dan Tarzan? Ini benar-benar tidak pada tempatnya. Pria itu tidak menjawab Si En, karena dia terlalu sibuk untuk melakukannya. Ia dan teman-temannya dengan jelas melihat 2 babi kecil menggemaskan yang telah menjatuhkan mereka dan memadamkan api yang membara dengan air seni mereka telah kembali. Di belakang kedua babi kecil ini ada sekawanan serigala, seekor rubah merah menyala, dan seorang manusia liar yang tampak seperti manusia tetapi tingginya 4 atau 5 meter dan sangat kuat. Pemandangan aneh dan kombinasi ganjil ini membuat pria itu dan temannya terkejut dan benar-benar bingung. Sejak kapan babi dan serigala menjadi sekutu? Aku hanya pernah dengar serigala dan jakal berkolusi, belum pernah dengar serigala dan babi berteman. Dan apa-apaan pria jangkung dan liar itu? Aku belum pernah dengar ada manusia liar berkeliaran di pegunungan Liangshan. Ini bukan Shenongjia atau Himalaya. Dibandingkan dengan kawanan serigala dan manusia liar,
Rubah merah kecil tampak biasa saja di mata mereka dan tidak terlalu menarik perhatian mereka. Saudara Bo, apa yang harus kami lakukan? Seorang teman bertanya dengan suara gemetar. Teman yang lain berkata dengan ketakutan, dua babi kecil itu saja sudah membuat kita tersungkur dan hampir mati. Sekarang mereka tidak hanya kembali, tapi juga membawa bala bantuan. Mereka jelas akan menginjak-injak kita sampai mati. Seseorang dengan gugup menyarankan, Kak Bo, ayo lari. Ada begitu banyak serigala, juga orang-orang liar dan dua babi kecil yang aneh itu. Mustahil kita bisa mengalahkan mereka. Kalau kita lari sekarang, kita mungkin masih bisa selamat. Tapi kalau kita menunggu mereka mendekat, kita tidak akan bisa kabur. Pria yang disebut sebagai saudara Bo adalah orang yang berbicara dengan si N di telepon. Meskipun dia tidak menutup telepon, pikirannya tidak lagi tertuju pada telepon itu. Mendengar saran temannya, ia langsung memberi perintah lari. Lari! Serigala-serigala ini bermata hijau. Kalau mereka berhasil mengejar kita, mereka akan mencabik-cabik dan memakan kita. Kalau kalian tidak mau mati, lari sekarang juga. Sekelompok orang berlari, mengerahkan seluruh tenaga mereka, berharap mereka punya lebih banyak kaki saat lahir. Beberapa berpikir, aku tak perlu lebih cepat dari serigala lapar. Asal aku bisa berlari lebih cepat dari orang lain, aku pasti akan menyelamatkan hidupku. Apapun niat mereka, tak satu pun dari mereka berhasil lolos pada akhirnya. Perlu diketahui bahwa sejak kawanan serigala ditaklukkan oleh Zhao Chen, mereka telah makan ikan dan daging setiap hari, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika mereka kelaparan di pegunungan. Selain itu, dengan pelatihan yang cukup, mereka semua telah mengembangkan tubuh yang kuat dan tangguh. Selain itu, mereka juga diizinkan untuk mencari tanaman obat untuk dimakan di pangkalan penanaman tanaman obat Tiongkok. Ramuan obat di sana semuanya langka dan berharga. Ketika hewan memakannya, selain memperkuat tubuh, ramuan tersebut juga memiliki efek luar biasa dalam meningkatkan kecerdasan mereka. Di bawah pengaruh faktor-faktor ini, kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan kawanan serigala meningkat berkali-kali lipat. Meskipun saudara Bo dan anak buahnya berlari dengan kecepatan penuh, mereka tetap tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka. Dalam 2 menit, kawanan serigala itu berhasil menyusul mereka. Serigala-serigala ini bahkan menggunakan taktik pengepungan dan penyerangan sayap yang sama seperti yang digunakan oleh kavaleri untuk mengejar infanteri dalam peperangan kuno, memblokir semua rute pelarian mereka. Sudah berakhir, kita dikepung serigala, kita pasti akan mati kali ini. Orang biadab itu juga ketahuan. Astaga, tinggi sekali. Bagaimana mungkin monster seperti itu ada di dunia ini? Wah, aku nggak mau mati. Aku mau hidup. Tolong pikirkan cara untuk kabur. Kita sudah terkepung, apalagi yang bisa kita lakukan? Haruskah kita pura-pura mati saja? Ya, pura-pura mati. Ayo kita berbaring dan pura-pura mati. Orang-orang ini, yang putus asa mencari kesembuhan, malah berbaring dan berpura-pura mati. Di pelelangan Guangzhou, si N yang tengah mendengarkan keributan di teleponnya, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Pura-pura mati? Siapa sih yang bikin trik otak mati kayak gitu? Serigala nggak peduli kamu mayat atau bukan. Asal kamu daging, mereka pasti datang dan menggigit. Si N awalnya ingin berteriak di telepon agar orang-orang ini bangun dan lari. Jangan sampai kematian pura-pura mereka berubah menjadi upaya bunuh diri. Namun, ia menelan kembali kata-katanya dan berpikir, lebih baik orang-orang ini mati saja. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Lagi pula, mereka tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti membakar gunung dengan benar. Mereka tidak berguna di dunia ini, kematian mereka akan menghemat uangku. Boge dan teman-temannya tidak dimakan oleh serigala. Serigala-serigala kekar itu hanya membentuk lingkaran dan menjebak mereka di dalamnya. Lalu terdengar suara sekeras guntur, mengapa kau menyalakan api? Siapa yang menyuruhmu? Meskipun Boge dan rekan-rekannya terkejut karena orang biadab itu bisa berbicara, mereka tidak menjawab. Malah, mereka berbaring di tanah dengan mata tertutup, berpura-pura mati, berharap bisa lolos begitu saja. Tanpa mereka sadari, monster yang mereka anggap buas atau raksasa sebenarnya adalah roh gunung bernama Xiaoyang, yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada manusia buas atau raksasa. Untungnya, temperamen Xiao yang menjadi jauh lebih lembut setelah mengikuti Zhao Chen. Jika sebelumnya, dia mungkin sudah mengambil salah satu dari mereka dan memasukkannya ke dalam mulut untuk melahapnya. Berpura-pura mati saja tidak akan berhasil, kata Xiao yang dingin. Lagi pula, kau bahkan tidak melakukannya dengan baik. Napas dan detak jantungmu belum berhenti. Baiklah, bangun, atau aku akan menyuruh serigala-serigala ini menerkammu dan menggigit kemaluanmu. Aku yakin kau akan berteriak saat itu. Jika nafas dan detak jantung berhenti, maka itu bukan pura-pura mati, itu kematian sungguhan. Meskipun Boge dan yang lainnya mengeluh dalam hati, mereka tidak berani terus berpura-pura mati. Mereka tidak ingin menjadi kasih merah baru di bawah taring tajam serigala-serigala ini. Xiao yang menatap Boge dan yang lainnya dengan mata bulatnya yang besar dan menuntut, bicaralah. Siapa yang memerintahkan kalian untuk membakar gunung?
Katakan yang sebenarnya, dan kami mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, kalian akan menjadi santapan serigala. Kami tidak boleh mengatakannya. Seru Cien, takut kalau orang-orang ini akan mengungkapnya. Hei, masih telepon? Berikan padaku. Xiao yang mendengar suara itu datang dari telepon Boga, dan dengan gerakan cepat, dia merebut telepon itu. Di bawah asuhan Zhao Chen, dia telah belajar cara menggunakan telepon. Dan telepon itulah yang baru saja menghubungi Zhao Chen untuk melaporkan situasi. Untuk memudahkan komunikasi, Zhao Chen melengkapinya dengan ponsel. Namun, sebenarnya itu adalah komputer tablet besar yang mampu melakukan dan menerima panggilan telepon. Namun, bagi Xiao Yang, ukurannya masih agak kecil. Selain telepon, Zhao Chen juga melengkapinya dengan panel surya sehingga dapat menyerap energi matahari di pegunungan dan hutan dan mengubahnya menjadi listrik untuk mengisi daya telepon. Zhao Chen dan Lin Sui telah memeras otak untuk mengajari Xiao Yang cara menggunakan benda-benda ini. Dan ternyata, usaha mereka membuahkan hasil. Ponsel itu tampak agak kecil di telapak tangan Xiao Yang besar, tetapi itu tidak menghentikannya untuk digunakan. Siapa kamu? Tanya Xiao Yang dengan suara berat dan kasar. Cien tidak menjawab dan langsung menutup telepon. Sialan, kenapa bajingan-bajingan tak berguna ini belum dimakan serigala? Kalau sampai tertangkap, mereka pasti akan membongkar rahasia kita. Kata Siki dengan suara gemetar, wajahnya penuh kepanikan. Cien memelototinya dan mendesis, apa-apaan ini? Sekalipun Chen Bo dan yang lainnya melibatkan kita, itu tidak masalah, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang ini ada hubungannya dengan kita. Cien selalu berhati-hati dalam urusannya, terutama jika menyangkut masalah ilegal dan kriminal, tidak meninggalkan jejak apapun. Baik kali ini maupun sebelumnya, ia selalu memberikan tugas kepada Chen Bo dan yang lainnya secara lisan, dan membayarnya langsung dengan uang tunai, tanpa meninggalkan catatan transaksi. Bahkan saat menelepon, ia menggunakan kartu telepon khusus, yang terdaftar dengan kartu identitas orang lain dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pada saat itu, Cien cepat-cepat mengeluarkan kartu telepon, mematahkannya menjadi dua, dan melemparkannya ke sudut. Setelah Cien menutup telepon, Xiao Yang segera menelepon kembali, hanya untuk mengetahui bahwa meskipun panggilan tersambung, tidak ada yang menjawab. Ia mencibir, kau pikir dengan melakukan ini kami takkan bisa mengetahui siapa dirimu, dan kami takkan bisa berurusan denganmu? Dasar manusia bodoh. Dengan tekanan lembut, iPhone 7 milik Chen Bo langsung hancur berkeping-keping. Chen Bo tidak punya waktu untuk berduka. Ia akan kehilangan nyawanya, jadi bagaimana ia bisa punya waktu untuk berduka lewat teleponnya? Xiao Yang membungkuk, mendekatkan wajahnya ke arah sekelompok tahanan, dan bertanya, katakan padaku, siapa sebenarnya yang mengirim kalian untuk membakar gunung? Bau busuk menguar dari mulutnya, hampir membuat Chen Bo dan yang lainnya mati lemas. Pada saat itu, serigala-serigala di sekitarnya juga melolong seram. Chen Bo dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka benar-benar telah buang air kecil, bau busuk yang kuat tercium dari selangkangan mereka. Seandainya mereka ditangkap manusia, mereka tidak akan begitu takut. Tapi sekarang, mereka telah ditangkap oleh monster yang tampak buas, dan sekawanan serigala ganas bermata tajam. Selain itu, ada dua babi kecil yang aneh dan seekor rubah kecil yang cantik. Monster dan binatang buas ini tidak mendengarkan hukum atau perasaan manusia. Jika kau membuat mereka kesal, kau dan orang-orang sepertimu akan menjadi santapan mereka. Chen Bo dan yang lainnya tidak ingin mati, apalagi dengan cara yang memalukan seperti itu. Jadi, setelah diancam, mereka hanya ragu sejenak sebelum mengungkapkan identitas Cien. Xiao yang mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Chen Bo beserta yang lain sangat kooperatif, menjawab dengan sangat rinci. Tanpa sepengetahuan Chen Bo dan yang lainnya, selama sesi tanya jawab, mata rubah merah kecil itu terus-menerus memancarkan cahaya menakutkan. Setelah selesai, Xiao yang menoleh ke rubah merah kecil dan bertanya, apakah kata-kata mereka benar atau salah? Chen Bo dan yang lainnya tercengang, berpikir dalam hati, apa orang biadab ini bodoh? Ini rubah, bukan detektor kebohongan. Kalau saja kita tahu lebih awal bahwa orang biadab ini tidak terlalu pintar, seharusnya kita tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi malah berbohong. Tanpa mereka sadari, rubah merah kecil itu benar-benar dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam ucapan manusia. Bahkan Zhao Chen tidak menyadari kemampuan rubah merah kecil itu, karena itu adalah bakat yang baru ditemukannya dalam beberapa hari terakhir. Sejak melihat Zhao Chen berlatih teknik menelan paus, rubah merah kecil itu terus mencoba mempelajarinya. Meskipun teknik tiruannya kurang efektif dalam menyerap ki dibandingkan teknik menelan paus yang asli, teknik tersebut tetap memberikan manfaat yang signifikan. Rubah merah kecil itu berkultivasi dengan tekun setiap hari. Selain itu, ia mengikuti kedua dangkang dan memakan banyak obat mujarab dari pangkalan penanaman tanaman obat Tiongkok. Ia berhasil melewati ambang batas dalam sekejap, memahami bakatnya, dan memulai jalur kultivasi iblis. Salah satu kegunaan bakat ini adalah untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Mendengar pertanyaan Xiao Yang,
Rubah merah kecil itu mengangguk dan berteriak beberapa kali, seolah berkata, mereka berkata jujur, mereka tidak berbohong. Xiao yang mengerti kata-katanya, tetapi tidak ada kepuasan di wajahnya. Ia menghela napas, sayang sekali kau tidak berbohong. Chen Bo dan yang lainnya terkejut. Apa maksudmu? Apakah salah untuk mengatakan yang sebenarnya? Saat aku sedang berpikir, aku mendengar Xiao yang berkata, kalau kamu tidak berbohong, aku tidak punya alasan untuk memakanmu. Kalau dipikir-pikir, aku sudah beberapa bulan tidak memakan siapapun. Mendengar ini, Chen Bo dan yang lainnya bergidik serempak, merasa lega syukurlah kita tidak berbohong, kalau tidak kita akan mati. Xiao yang memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menyarankan, bagaimana kalau salah satu dari kalian membantuku berbohong dan membiarkanku bersenang-senang memakan seseorang? Aku tidak pilih-pilih, aku bisa memakan siapa saja dari kalian. Chen Bo dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan menggelengkan kepala serempak. Takut jika mereka terlalu lambat, Xiao yang akan salah paham dan menangkap mereka untuk dimakan. Apa ini membantu? Ini jelas bunuh diri. Kita tidak bodoh. Kenapa kita rela mempertaruhkan nyawa untuk membantumu berhubungan seks? Kalian benar-benar tidak setia, gerutu Xiao yang dengan kecewa. Chen Bo dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Omong kosong, siapa yang rela melakukan sesuatu yang begitu benar hingga mempertaruhkan nyawanya? Xiao yang mengabaikan mereka dan mengeluarkan ponsel pemberian Zhao Chen dari rok bulu yang ia kenakan di pinggangnya. Ia mencari nomor Zhao Chen dan menghubunginya. Sesaat kemudian, panggilan tersambung, dan Xiao yang melaporkan, Tuan, kami telah mengetahui bahwa sekelompok orang yang datang untuk membakar itu dikirim oleh CN. Zhao Chen bertanya, apakah Anda yakin orang-orang ini mengatakan kebenaran? Meski dia punya kecurigaan yang sama, dia tetap ingin memastikannya lagi. Xiao yang menjawab, terkonfirmasi, rubah merah kecil telah memverifikasinya dengan bakatnya. Bakat rubah merah kecil? Zhao Chen tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, sudah menjadi iblis? Xiao yang melirik rubah merah kecil itu dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, rubah merah kecil itu masih jauh dari menjadi iblis. Ia baru bisa dikatakan telah memulai jalur kultivasi iblis. Jika ia cukup tekun dan gigih, serta memiliki cukup keberuntungan, ia mungkin benar-benar bisa menjadi iblis. Lagi pula, ia sangat cerdas dan berbakat. Begitu. Zhao Chen tiba-tiba mengerti. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa bakat rubah merah kecil itu? Sepertinya itu disebut sesuatu seperti niat jahat? Xiao yang menggaruk kepalanya dan menjawab. Niat jahat? Zhao Chen bergumam beberapa kali, dan informasi yang relevan segera muncul di lembar informasi Malic bakat unik roh rubah, yang mampu memengaruhi pikiran orang, sehingga menyihir dan memanipulasi pikiran serta tindakan mereka. Pada saat yang sama, ia juga dapat menilai kebenaran perkataan orang lain dengan mengamati perubahan kondisi mental mereka. Zhao Chen mendesah dalam hati. Pantas saja roh rubah legendaris begitu pandai mengendalikan hati manusia. Sepertinya itu semua berkat kemampuan bawaan mereka untuk menyakiti. Ia berkata lantang, katakan pada rubah merah kecil untuk berkultivasi dengan baik. Karena kita punya kesempatan ini, kita harus memanfaatkannya dan mempertahankannya. Xiao yang menanggapi dan segera menyampaikan kata-kata Zhao Chen kepada rubah merah kecil. Meskipun rubah merah kecil itu tidak bisa berbicara bahasa manusia, ia sudah cerdas dan bisa memahami ucapan manusia yang sederhana. Setelah mendengar pesan Xiao Yang, ia bereaksi dengan sangat gembira, berkicau tanpa henti selama 1 atau 2 menit sebelum memberi isyarat kepada Xiao Yang untuk menerjemahkannya. Terjemahan Xiao Yang singkat guru. Rubah merah kecil itu berkata ia mengerti dan akan berkultivasi dengan tekun. Rubah merah kecil itu sangat marah karena Xiao yang telah menerjemahkan semua kata-katanya menjadi kalimat yang begitu singkat. Namun, ia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, karena ia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Xiao Yang. Jadi ia hanya bisa protes beberapa kali tetapi tidak berani memberi Xiao Yang pelajaran. Xiao Yang mengabaikannya dan malah bertanya pada Zhao Chen, Guru, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Zhao Chen berpikir sejenak lalu memberi instruksi. Serahkan mereka kepada staf di pangkalan. Ingat, sebelum kalian membawa mereka ke sana, suruh rubah merah kecil mencuci otak mereka agar mereka melupakan pengalaman ini. Keberadaan roh gunung seperti Xiao Yang pasti akan menimbulkan banyak masalah jika tersiar kabar. Namun, karena rubah merah kecil ini memiliki bakat jahat, ia tak perlu khawatir lagi, sehingga terhindar dari banyak masalah. Setelah menutup telepon, Xiao Yang menyampaikan perintah Zhao Chen kepada rubah merah kecil. Rubah merah kecil itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Lalu mengambil langkah kecil dan cepat untuk berjalan mendekati Chen Bo dan yang lainnya. Melihat itu, Chen Bo dan yang lainnya gemetar. Mereka telah mendengar kata-kata Xiao Yang dengan jelas dan tahu bahwa rubah kecil yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah roh rubah. Meskipun roh rubah legendaris semuanya adalah iblis wanita cantik, dan selalu muncul dengan cerita erotis, mereka tetaplah legenda. Ketika Anda benar-benar melihat roh rubah di depan Anda, bahkan sebelum ia bertransformasi menjadi manusia, itu tetaplah hal yang sangat menakutkan. Rubah merah kecil melepaskan bakat jahatnya,
Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Chen Bo dan yang lainnya gemetar hebat sesaat sebelum akhirnya tenang. Setelah diamati lebih dekat, jelas bahwa mereka semua dalam keadaan linglung dengan mata kosong dan tak bernyawa. Apakah sudah siap? Tanya Xiao Yang. Rubah merah kecil itu mengangguk. Meskipun tidak terlalu menguasai bakat bencana, ia dapat dengan mudah menghapus sebagian kecil ingatan beberapa orang biasa. Kalau begitu aku pergi, kata Xiao Yang dan pergi lebih dulu. Rubah merah kecil dan dua dangkang tinggal di sini. Penampilan mereka tidak seaneh Xiao Yang. Selama mereka tidak menunjukkan kemampuan luar biasa mereka, orang lain tidak akan menyadari perbedaan mereka. Setelah Xiao Yang pergi, rubah merah kecil itu mengibaskan ekornya, dan cahaya menakutkan di matanya menghilang. Chen Bo dan yang lainnya langsung tersadar dari lamunan mereka. Serigala. Banyak sekali serigala. Bagaimana bisa begitu banyak serigala tiba-tiba muncul? Dari mana serigala-serigala ini berasal? Apakah kita akan mati di sini hari ini? Berpura-pura mati? Cepat berpura-pura mati. Seperti yang diduga, Chen Bo dan yang lainnya telah melupakan ingatan mereka sebelumnya. Sambil berteriak, mereka berbaring di tanah lagi, berpura-pura mati. Ketika Kang, rubah merah kecil, dan kawanan serigala melihat ini, ekspresi mereka semua sangat aneh. Jika mereka bisa bicara, mereka pasti akan mengumpat, dasar bodoh. Ketika Kang dan rubah merah kecil berbalik dan berlari menuju desa Jinhua untuk meminta bantuan, kawanan serigala tetap tinggal untuk menjaga Chen Bo dan yang lainnya. 20 menit kemudian, Zhao Shikuan dan beberapa penduduk desa, dipimpin oleh Dangkang dan rubah merah kecil, tiba di sini dan bertemu Chen Bo dan yang lainnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat Dangkang dan rubah merah kecil melompat-lompat dan menarik-narik kaki celana mereka, mereka pun mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa diduga, mereka menemukan Chen Bo dan yang lainnya dikepung sekawanan serigala. Ketika Zhao Shikuan dan penduduk desa melihat Chen Bo dan yang lainnya tergeletak di tanah, mereka awalnya terkejut, mengira serigala-serigala itu telah membunuh mereka. Namun setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang-orang itu hanya berpura-pura mati, dan mereka pun tak kuasa menahan tawa berhenti berpura-pura mati. Bangun. Serigala-serigala ini terlatih dan tidak akan menyakiti orang tanpa perintah kita. Melihat kawanan serigala itu tampaknya benar-benar mendengarkan Zhao Shikuan dan penduduk desa. Chen Bo dan yang lainnya merasa sedikit lega dan bangkit dari tanah. Beberapa bahkan menuntut penjelasan apakah kalian membesarkan serigala-serigala ini? Mengapa kalian tidak mengurung mereka? Bagaimana jika mereka mengamuk dan melukai seseorang? Percayalah, meskipun orang-orang kami tidak terluka, mereka menderita trauma psikologis yang hebat. Kalian harus membayar kompensasi. Atau ini belum berakhir. Sebelum lelaki itu selesai berbicara, rubah merah kecil itu berjalan menghampirinya, melompat, dan menggigit ranselnya. Peralatan dan bahan yang dipakai untuk menyalakan api langsung terjatuh dari tas dan berserakan di tanah. Chen Bo dan yang lainnya tercengang. Zhao Shikuan dan penduduk desa juga terkejut. Bukankah benda-benda ini digunakan untuk menyalakan api? Tanya salah satu penduduk desa sambil mengerutkan kening. Ia pernah melihat benda-benda ini sebelumnya. Lelaki itu terkejut dan berseru, kami datang ke sini bukan untuk membakar tempat penanaman tanaman obat. Pernyataan ini adalah salah tafsir yang terang-terangan. Zhao Shikuan baik-baik saja, tetapi penduduk desa langsung marah. Mereka menjalani kehidupan yang baik hanya karena pangkalan penanaman tanaman obat, dan jika Chen Bo dan kelompoknya membakarnya, bukankah kehidupan baik mereka akan hancur? Sialan, beraninya mereka membakar basis penanaman tanaman obat kita? Ayo kita hajar mereka. Penduduk desa memungut ranting dan batu dari tanah, lalu menyerang Chen Bo dan kelompoknya sambil meraung. Di bawah tatapan mengancam dari sekawanan serigala, Chen Bo dan rekan-rekannya tak berani melawan dan hanya bisa melindungi kepala mereka dan menahan pukulan. Dalam sekejap, ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di seluruh gunung. Sementara itu, di pelelangan ramuan obat Guangzhou. Setelah menyelesaikan panggilan teleponnya, Zhao Chen bangkit dan berjalan menuju ayah dan anak keluarga Si. Selama panggilan telepon itu, ia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Dan tak seorang pun mendengar apa yang ia katakan. Mereka semua terkejut melihatnya tiba-tiba berjalan mendekati ayah dan anak keluarga Si. Siki, meskipun tampak galak, berteriak, aku peringatkan kau, jangan main-main. Kalau kau berani memukul kami, kau akan mendapat masalah besar. Xiao Chen menggelengkan kepala dan mencibir memukulmu? Aku tidak akan melakukannya. Pertama, kau tidak pantas aku pukul, dan kedua, itu terlalu mudah bagimu. Jadi apa yang ingin kau lakukan? Tanya si En, tetap tenang dan kalem bahkan pada saat ini. Memangnya itu pertanyaan? Tentu saja aku di sini untuk membalas dendam padamu. Kata Zhao Chen sambil melambaikan tangannya di depan ayah dan anak keluarga Si sebelum berbalik dan pergi. Ayah dan anak Si saling berpandangan, cukup terkejut bukankah mereka bilang akan membalas dendam pada kita? Kenapa mereka pergi? Di mana balas dendamnya? Tanpa mereka sadari, ketika Zhao Chen mengangkat tangannya tadi,
Ia sebenarnya sedang memberikan mantra pengubah keberuntungan kepada mereka berdua, mengurangi keberuntungan mereka ke titik terendah. Pada saat ini, ayah dan anak keluarga Si menjadi pembawa sial yang tak terbantahkan. Sungguh sial. Mereka segera menyadari betapa mengerikannya mengalami satu kesialan demi kesialan lainnya. Melihat kepergian Zhao Chen, Si Qi tak kuasa menahan diri untuk bergidik dan berbisik. Bagaimana orang ini bisa membalas dendam pada kita? Dia tidak percaya bahwa pembicaraan Zhao Chen tentang pembalasan hanyalah sekadar masalah intimidasi dan ancaman. Meskipun ia dan Zhao Chen belum lama saling kenal, dan pertemuan mereka kebanyakan sebagai musuh atau lawan. Seperti kata pepatah lama, orang yang paling memahami Anda seringkali adalah musuh Anda. Si Qi mengenal Zhao Chen dengan cukup baik. Lagi pula, ia telah menderita beberapa kekalahan telak di tangan Zhao Chen. Di mata Si Qi, Zhao Chen adalah orang yang selalu menepati janjinya. Karena dia bilang akan balas dendam, dia pasti akan bertindak. Masih harus dilihat seperti apa tindakan Zhao Chen sebenarnya. Berpikir kembali bagaimana dia dan Park Dong-jae telah dipermalukan beberapa kali dan bahkan kehilangan 100 juta uang judi. Si Qi merasa bahwa balas dendam Zhao Chen akan benar-benar mengerikan. Dia takut. Setelah menggigil, dia memperingatkan Si En, "Ayah, Zhao Chen anak yang aneh. Kita harus hati-hati." Si En tidak menganggapnya serius. Meskipun ia menghargai Zhao Chen, ia tidak menganggap serius balas dendam Zhao Chen. Ia yakin bahwa keluarga Si memiliki pengaruh yang cukup besar dalam industri jamu. Zhao Chen, di sisi lain, hanyalah seorang pemula. Meskipun ia memiliki reputasi, ia jauh lebih rendah daripada keluarga Si. Setelah mendengus dingin, Si En berkata, "Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan. Aku hanya berharap balas dendamnya setidaknya cukup andal dan tidak terlalu lemah, agar tidak mengecewakanku." Melihat ayahnya tampaknya tidak terlalu peduli, Si Qi sedikit khawatir dan ingin membujuknya lagi, tetapi telepon Si En berdering. Ponsel Si En adalah perangkat dual SIM dual standby. Satu kartu SIM untuk penggunaan normal. Rekan bisnis, kerabat, dan teman-teman akan menelepon dari kartu ini. Kartu SIM lainnya khusus digunakan untuk menghubungi Chen Bo dan yang lainnya untuk mengatur tugas-tugas mencurigakan. Saat ini, kartu SIM keduanya hancur, tetapi masih ada kartu SIM yang terpasang di teleponnya. Jadi dia bisa melakukan dan menerima panggilan. Ketika saya mengangkat telepon saya melihat bahwa peneleponnya adalah Tong Guang, seorang eksekutif di perusahaan perdagangan farmasi Si. Begitu panggilan tersambung, suara panik Tong Guang terdengar. "Presidensi, sesuatu yang buruk telah terjadi." "Apa yang terjadi?" tanya Si En. Perasaan gelisah tiba-tiba muncul di hatinya. Tong Guang menjawab, "Baru saja, Universitas Kedokteran Sihua, bersama dengan puluhan perguruan tinggi kedokteran terkenal di Tiongkok, secara kolektif mengutuk Anda." Si En ternganga heran, lalu berkata tak percaya, "Apa katamu? Puluhan sekolah kedokteran secara kolektif mengutukku? Apa kau bercanda? Aku tidak dendam pada sekolah kedokteran itu. Kenapa mereka mengutukku?" "Sepertinya ini terkait dengan seorang pria bernama Zhao Chen," kata Tong Guang. "Saya membaca di berita bahwa Zhao Chen ini adalah pahlawan yang membela martabat pengobatan tradisional Tiongkok. Dia ditindas dengan kejam oleh Anda di pelelangan Guangzhou ini." Sebagai alma mater Zhao Chen, Universitas Kedokteran Sihua sangat tidak puas dengan masalah ini dan telah menghubungi puluhan perguruan tinggi kedokteran lain untuk bersama-sama mengutuk Anda. Kata-kata Tong Guang sudah cukup bijaksana. Laporan berita langsung mencap Si En sebagai pengkhianat dan pencari keuntungan, menuduhnya terlibat dalam kejahatan komersial berisiko seperti memanipulasi lelang. Akan tetapi, kata-kata bijaksana ini pun mengejutkan Si En. Jika hanya satu atau dua sekolah kedokteran, Si En tidak akan terlalu memperhatikannya. Bisnisnya tidak banyak berhubungan dengan sekolah kedokteran yang terlibat dalam pengajaran dan penelitian akademis, dan kecaman tidak akan merugikannya. Namun ketika jumlah sekolah kedokteran yang mengecam dan mengkritik mencapai puluhan, Si En tidak bisa mengabaikannya. Kecaman kolektif dari begitu banyak sekolah kedokteran niscaya akan merusak reputasinya secara pribadi dan perusahaan perdagangan farmasi Si, serta memengaruhi bisnisnya. Bahkan, mungkin akan menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Jika ditangani dengan tidak tepat, dia dan perusahaannya akan hancur. Setelah mengetahui semua ini, Si En merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Sialan, apa yang membuat anak bermarga Zhao ini begitu cakap sehingga banyak sekolah kedokteran yang mendukungnya?" Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mencoba menahan rasa gelisahnya dan memerintahkan, "Segera hubungi firma humas terbaik dan minta mereka mencari cara untuk menyelesaikan ini. Juga, buat pernyataan atas nama perusahaan yang membantah kecaman dari sekolah kedokteran ini." Dalam pandangan Si En, berkolusi dengan pedagang jamu untuk memanipulasi lelang dan menekan Zhao Chen adalah sesuatu yang bisa ia lakukan, tetapi ia sama sekali tidak bisa mengakuinya. Kalau tidak, ia akan berada dalam masalah besar. Di saat yang sama, ia sangat frustrasi. Jika ia benar-benar berhasil memanipulasi lelang dan menekan Zhao Chen, terungkap, dilaporkan, dan dikutuk akan menjadi hal yang wajar. Namun sekarang rencananya bahkan tidak berhasil, dan ia menanggung semua ini sungguh tragis.
Tong Guang memberinya kabar buruk lagi sambil tersenyum kecup presidensi. Apakah Anda benar-benar akan menyangkal dan mengutuk mereka? Sekolah kedokteran itu telah memperoleh saksi dan bukti fisik, dan mereka telah mempublikasikannya. Apa? CN awalnya terkejut, lalu marah. Tak perlu dikatakan lagi, para saksi tersebut tak diragukan lagi adalah para pedagang jamu yang hadir di tempat kejadian perkara. Setelah berselisih dengan CN, mereka tentu saja tak perlu mempertimbangkan hubungan masa lalu. Begitu pihak Fakultas Kedokteran menghubungi mereka setuju untuk bersaksi. Beberapa bahkan secara proaktif menghubungi Universitas Kedokteran Tsinghua untuk menjadi saksi dan membuktikan penindasan jahat CN terhadap Zhao Chen. Mengenai bukti fisik, CN tidak dapat mengetahuinya. Setelah merenung sejenak, dia sampai pada suatu kesimpulan mungkinkah ada yang merekam percakapan telepon kita dengan mereka? Semakin CN memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi, yang membuatnya sangat kesal terhadap para pedagang tanaman obat di pelelangan itu. Para pedagang jamu melakukan ini sebagian karena dendam terhadap CN dan keinginan untuk membalas dendam dan memberinya pelajaran. Di sisi lain, mereka juga ingin menggunakan metode ini untuk menjilat Zhao Chen. Lagi pula, semua tanaman obat yang dibawa Zhao Chen berkualitas tinggi. Jika basis budidaya tanaman obatnya hanya menghasilkan tanaman obat berkualitas ini bahkan sedikit lebih rendah tetap saja akan memicu kegilaan belanja. Oleh karena itu, membangun hubungan baik dengan Zhao Chen sedini mungkin akan meletakkan fondasi yang kokoh untuk pembelian tanaman obat di masa mendatang. Xin Qiang berusaha tetap tenang, sambil berpikir, kalau begitu, jangan keluarkan pernyataan. Hubungi saja firma humas dan minta mereka mencari solusi. Saya hanya punya satu permintaan minimalkan dampak negatifnya. Kalau bisa, lebih baik kita balikan keadaan. Tong Gua menjawab, ya, saya akan segera menghubungi firma humas dan melihat apa yang mereka katakan. Setelah menutup telepon, CN melirik ke arah Zhao Chen, matanya dipenuhi dengan kebencian, sementara dia merenungkan rencana serangan balik. Dia tidak pernah menyerah setelah diserang. Karena Zhao Chen berani menyerangnya, dia harus membalas dengan keras. Saat dia sedang merenungkan rencana serangan baliknya, Direktur MA juga menerima berita tersebut. Tidak seperti CN yang panik dan marah, Direktur MA dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan setelah menerima telepon tersebut. Ia segera menyampaikan berita itu kepada Zhao Chen. Kabar baik. Sekolah kami, bersama puluhan perguruan tinggi kedokteran ternama, secara kolektif mengutuk penindasan keji CN terhadapmu. Haha, pantas saja kepala sekolah tidak bertindak. Ia menyembunyikan kejutan besar. Masuk akal, satu atau dua perguruan tinggi yang angkat bicara tidak akan banyak berpengaruh pada CN, dan ia tidak akan menganggapnya serius. Tapi kecaman kolektif dari puluhan perguruan tinggi kedokteran itu adalah kekuatan yang tak tertahankan bagi pedagang jamu biasa. Keluarga Xi akan menghadapi masalah besar kali ini. Wen Hua berkata dengan tak percaya. Puluhan perguruan tinggi kedokteran ternama telah bersuara bersama untuk mendukung Bos Zhao. Benarkah itu? Tak heran ia begitu terkejut, karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkan pengakuan dari puluhan universitas, dan untuk membelanya serta menuntut keadilan. Direktur Emma menjawab, tentu saja benar. Panggilan telepon tadi dari Rektor Universitas Kedokteran Tsinghua kita. Bagaimana mungkin itu bohong kalau beliau sendiri yang mengatakannya? Lagi pula, puluhan perguruan tinggi kedokteran ternama ikut angkat bicara dampaknya sangat besar. Kalian pasti bisa menemukan laporan terkait di internet. Fang Yi dan Wen Hua segera mengeluarkan ponsel mereka dan membuka situs web, di mana mereka memang melihat berita terkait. Di bawah berita tersebut, terdapat banyak komentar dan balasan dari netizen. Kecuali beberapa troll yang mengganggu, hampir semua balasan ini mendukung Zhao Chen. Karena puluhan perguruan tinggi kedokteran, yang dipimpin oleh Universitas Kedokteran Tsinghua, memberikan laporan terperinci tentang apa yang terjadi. Sejak awal, ketika Siki dan Park Tongji pergi ke pelelangan Guangzhou untuk memamerkan kekuasaan mereka, memfitnah dan menghina para penanam tanaman obat dan petani Tiongkok, hingga Zhao Chen bangkit dan bertaruh dengan mereka, mengalahkan ginseng Tagu Korea yang mereka bawa dengan ginseng kualitas terbaiknya, dan kemudian menyinggung keluarga Si karena hal ini, diancam oleh CN dan putranya tetapi gagal. Mereka berkolusi dengan pedagang tanaman obat untuk mencoba mengendalikan pelelangan dan membuat Zhao Chen kehilangan uang dan kehilangan muka. Setiap kejadian dijelaskan dengan sangat rinci, dan sejumlah bukti dan kesaksian saksi dihadirkan. Siapapun yang bermoral baik dan membaca laporan-laporan ini akan mendukung Zhao Chen dan mengutuk keluarga Si. Banyak yang bahkan menganggap Zhao Chen sebagai pahlawan yang membela martabat dan kehormatan bangsa. Di sisi lain, keluarga Si secara alami menjadi sosok negatif seperti pengkhianat dan kolaborator, dan diserang oleh mereka. Dukung Zhao Chen, kutuk keras keluarga Si. Ayah dan anak keluarga Si benar-benar pengkhianat era baru. Mereka antek-antek Korea yang menindas orang Tiongkok, mereka benar-benar tercela. Benar begitu? Ayah dan anak keluarga Si benar-benar tercela. Yang paling dibenci adalah mereka benar-benar ingin menindas Zhao Chen. Sebelum tahun baru,
Zhao Chen mengalahkan seorang tabib Kampo Jepang yang terkenal, menjunjung tinggi martabat pengobatan tradisional Tiongkok. Kali ini, ia mengeluarkan ginseng berkualitas tinggi, mengalahkan harta nasional Korea Selatan, ginseng Taegi, dan membela kehormatan pengobatan Tiongkok. Pahlawan seperti itu ditindas oleh para pengkhianat, sungguh tak tertahankan. Mengutuk mereka di bawah artikel berita itu tidak ada gunanya. Ayo kita protes di akun Weibo resmi perusahaan perdagangan farmasi dan akun Weibo pribadi Siki. Berikan aku alamatnya, aku akan pergi dan menenangkan mereka.